anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Aku bosan, Bu, diam di rumah terus. Apapun keadaannya, Ibu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan yang pasti kalian tetap belajar semangat walaupun di rumah. Baiklah anak-anak, selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Dewi Safariana Rosdiana. Baiklah anak-anak, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai teks deskripsi dan kita sudah membahas mengenai teks cerita fantasi. Kali ini kita belajar tentang teks prosedur. Pembahasan pertama dalam mewariskan budaya melalui teks prosedur yaitu A. Mengidentifikasi ciri teks prosedur dengan kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Contohnya, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Anak-anak, apakah kalian pernah memainkan alat musik tradisional? Coba perhatikan gambar ini. Ini alat musik apa ya? Ya, tepat sekali. Ini adalah alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat. Memainkan alat musik tentunya memakai prosedur. Mari kita simak. Angklung merupakan warisan seni musik tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang berharga, kita hendaknya memainkan angklung. Ada beberapa langkah yang harus kalian ketahui dalam memainkan alat musik angklung. Yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dapat dipegang tepat di tengah-tengah. Langkah kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas atau ke bawah. Langkah ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Langkah keempat adalah pegang ujung tabung dasar angklung horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan dengan posisi angklung tetap tegak. Langkah kelima, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Dan langkah terakhir, mainkan angklung dengan cara berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Itulah langkah-langkah memainkan angklung. Di masa pandemi ini, kamu diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah mencuci tangan. Kamu pasti pernah kan mencuci tangan? Coba, sudah baik dan benar belum ya cara mencuci tangan? Nah, ini dia langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah pertama, basahi tangan dengan air dan ambil sabun secukupnya. Yang kedua, gosokkan kedua telapak tangan hingga ke sela-sela jari.
Yang ketiga, jangan lupa bagian belakang jari pakai teknik mengunci. Yang keempat adalah bersihkan juga bagian jempol, luar, dan dalam. Yang kelima, basahi tanganmu dengan air bersih untuk membilas sabun. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk. Jangan lupa keringkan keran air. Dari kedua contoh teks tersebut, kira-kira apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya untuk menyalakan sebuah blenderan. Nah, langkah pertama untuk menyalakan sebuah blender adalah colokkan kabel ke stop kontak. Langkah kedua, masukkan bahan yang ingin di blender. Yang ketiga, setelah itu tutup dengan rapat. Dan yang terakhir, tekan tombol on jika ingin menghidupkan. Jika ingin mematikan, tekan tombol off. Nah, sangat sederhana bukan? Jenis-jenis teks prosedur yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini yaitu teks yang berisi banyak langkah atau lebih terperinci dalam melakukannya. Contohnya adalah membuat kartu STNK atau membuat kartu SIM. Untuk membuat sebuah kartu STNK cukup sulit. Langkah demi langkah harus terperinci cara prosedurnya. Seperti kita harus menyiapkan sebuah KTP, kita harus ke Samsat, kita harus ke sana, dan kita harus ke sini. Ada beberapa langkahnya. Nah, cukup sulit bukan? Itu yang dinamakan dengan jenis prosedur kompleks. Untuk yang terakhir, jenis-jenis teks prosedur adalah jenis prosedur protokol. Jenis prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, membuat nasi goreng. Nasi goreng termasuk ke dalam teks prosedur protokol. Setiap langkahnya ini tidak harus sama dengan prosedur yang lainnya. Kita bisa membuatnya sesuai dengan keinginan kita, namun tujuannya tetap sama. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur adalah susunan dari setiap bagiannya. Yang pertama, bahan dan alat. Bahan dan alat berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Struktur kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Yang terakhir adalah penutup. Penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Itulah struktur teks prosedur. Nah, jadi kesimpulan dari teks prosedur adalah yang pertama, berisi langkah-langkah. Yang kedua, berisi informatif. 3, dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, kalimat yang jelas, singkat, dan logis.
Yang keenam, terdapat langkah yang berkelanjutan, disertai penjelasan, dan yang terakhir bersifat universal. Nah, itulah pemaparan dari mengidentifikasi teks prosedur. Bagaimana? Mudah bukan? Ibu harap kalian paham, kalian mengerti. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya, jangan sungkan. Baiklah, sekarang kita menuju ke penugasan. Nah, silahkan buka buku paketnya di halaman 83 sampai 85. Di sana terdapat ada 3 teks prosedur. Silahkan diamati ya. Nah, setelah kalian membaca dan paham, silakan buka buku paket Bahasa Indonesia halaman 86 sampai 89. Di sana terdapat beberapa tugas yang harus kalian kerjakan tentang mengidentifikasi penggunaan kalimat. Silakan dikerjakan di buku tulis Bahasa Indonesia kalian. Ibu harap kalian semua mengerti. Ibu tunggu ya tugasnya. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.